Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Saudaraku kaum muslimin, pelaksana puasa Ramadan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita menyampaikan syukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang memiliki segala kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi hari ini, sedang maupun yang akan datang. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saudaraku pendengar pelaksana puasa Ramadan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pula tidak lupa kita ingin menyampaikan salam sejahtera kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang insyaallah di akhir zaman nanti kita akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin dan kuasanya serta ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pelaksana puasa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam beberapa waktu yang telah lalu, sejak dari hari pertama daripada bulan Ramadan sampai pada hari ini, hari yang ke-22, kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai seorang yang beriman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ia dapat melaksanakan perintah Allah itu, yaitu melaksanakan puasa Ramadan dengan amalia Ramadan yang lainnya, yang pada akhirnya mereka dan kita semuanya berharap bahwa dengan ibadah puasa maupun ibadah salat terutama dan amalia Ramadan yang lain, semoga insyaallah Allah akan menerima dan mengijabah segala permohonan, permintaan yang sebagai hamba tentunya dia berharap semuanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pelaksana puasa Ramadan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir daripada bulan Ramadan ini jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang sangat menentukan nanti.
akan berbagai aktivitas ibadah kita, baik itu berupa salat sunat yang lain, sedekah, berzikir, beristighfar, bahkan menyampaikan salawat, membaca kitab Al-Quranul Karim, merupakan tadarus yang setiap saat ia lakukan, baik itu di waktu siang maupun di waktu malam. Semua itu berharap bahwa di malam terakhir daripada bulan Ramadan ini, yang disebutkan oleh Nabi adalah 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di antara malam-malam ganjil itu ada satu malam yang sangat istimewa, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah malam Al-Qadar, malam di mana diturunkannya Al-Quran, malam yang nantinya akan diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat ruh, adalah malaikat Jibril dengan bulu balangnya, akan turun ke langit yang pertama untuk menyampaikan keselamatan, menyampaikan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada ayat atau surat 97 adalah surat Al-Qadar yang memiliki 5 ayat, di mana ayat yang pertama Allah menyebutkan Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kalian apakah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih istimewa daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh biha biizni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan di malam itu, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, malam yang dipilih, dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang tidak ditentukan kapan akan datangnya, tetapi Nabi SAW dapat memerintahkan kepada umat Islam, umat yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya disuruhkan oleh Nabi untuk kita senantiasa istiqamah di malam-malam ganjil untuk menjaga malam itu, sehingga di malam itu pula untuk diketahui bahwa Nabi SAW dapat meminta izin kepada para istri-istrinya untuk dapat meninggalkan istri-istrinya. Beliau meninggalkan istri-istri mereka Nabi SAW yang tersayang. Beliau meninggalkan tempat tidurnya. Beliau meninggalkan makanan-makanan yang enak. Bahkan hanya beliau berusaha untuk dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari satu malam yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar itu. Saudaraku pendengar pelaksana puasa Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar, para ahli tafsir menjelaskan bahwa di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat ruh atau malaikat Jibril alaihissalam dengan hulu balangnya turun ke langit yang pertama untuk menyampaikan kedamaian dan untuk melaksanakan segala urusan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa di malam itu
salah satu malam di antara beberapa malam yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itulah akan dicatat, akan terjadi transaksi antara seorang hamba yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, telah ditentukan berapa banyak usianya, telah ditentukan bagaimana rezekinya, telah ditentukan bagaimana ujian dan musibahnya, dan bagaimana ditentukan segala permasalahan yang ia hadapi 1 tahun yang akan datang. Masya Allah, saudaraku, pelaksana puasa Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di malam itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat dan bahkan seluruh umat Islam yang taat dan patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang cinta akan sunnahnya. Mereka berusaha untuk meninggalkan rumah-rumahnya. Mereka berusaha untuk meninggalkan tempat-tempat tidurnya. Mereka berusaha untuk meninggalkan makanan-makanan yang selezat. Cuma hanya ingin mereka bertakarrub kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan itikaf. Mereka mendiamkan diri mereka di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka berusaha semaksimalnya mungkin dengan amalan-amalan ibadah yang mereka lakukan selama mereka melaksanakan itikaf, atau mereka melakukan pendiaman diri selama mereka berada di rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa sajakah amalan-amalan yang mereka lakukan pada saat mereka beritikaf atau pada saat mereka mendiamkan diri di rumah Allah itu? Di antaranya adalah mereka membaca Al-Quranul Karim. Saudaraku, pendengar pelaksana puasa Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pula, mereka senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka senantiasa menyampaikan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berharap bahwa dengan mereka menyampaikan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa salawat mereka, penghargaan mereka, penghormatan mereka, kemuliaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yakin bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendengar mereka, permohonan mereka dan ucapan salawat mereka di Madinah atau di tempat di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada. Sebagaimana kita mengetahui bahwa sebagian riwayat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus salah seorang malaikat yang selalu menjaga manusia, di mana malaikat itu memiliki tugasnya tidak lain ketika seseorang menyampaikan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau seseorang mengirim salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu pun datang menyampaikan salam atau salawat yang disampaikan oleh seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mendengar salawat yang disampaikan kepadanya. Maka Nabi menyampaikan salam kepada hamba atau seseorang yang dapat menyampaikan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu sebagaimana didasarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat-malaikat Allah dan orang-orang yang beriman pun insya Allah, termasuk kita yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa selalu kita menyampaikan salawat kepada Nabi. Semoga insya Allah kita mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan salawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku pendengar pelaksana puasa Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang sangat istimewakan atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah yang disebut dengan malam Qadar itu. Kita semua selaku orang yang beriman, tidak ada orang yang tidak akan merindukan
Tidak ada orang yang tidak akan mau ingin berjumpa dengan malam tersebut. Tergantung amalan ibadah daripada seseorang sejak dari puasa pertamanya sampai di mana ia akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar itu. Dan akhirnya jamaah rahimakumullah, kita berharap bahwa pada saatnya nanti di akhir daripada bulan Ramadan ini, dengan amalan-amalan Ramadan yang kita lakukan, yang sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan dan melaksanakan ibadah-ibadah malam pada bulan-bulan Ramadan, terutama pada malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan, atau disebutkan oleh Nabi malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan malam 29. Semoga ia berharap ia bertemu dan berjumpa dengan malam tersebut, sehingga insya Allah pada malam itu seluruh dosanya akan dihapuskan dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, pelaksana puasa Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan dan peringatan atau tausiah yang saya sampaikan pada kesempatan ini akan menjadi inspirasi kepada kita, dan semoga kita bisa amalkan sehingga tidak akan berjumpa dengan malam tersebut, sehingga kita mendapat ridha dari Allah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan segala hati pun sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan reda juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah reda kepada kita, bahkan kita pun reda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tausiah yang kami sampaikan pada kesempatan ini menjadi manfaat kepada kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalaupun ada yang salah adalah dari saya sendiri, kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallahi fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.